Bagi kalian yang senang mendownload atau mengunduh subtitle berbahasa Indonesia, biasanya nama saya Rizal Adam sudah familiar bagi sebagian dari kalian. Dan biasanya beberapa subtitle yang saya buat memiliki tambahan atau fitur dua bahasa atau dwi bahasa. Suka mengoleksi film-film di komputer kalian yang berbasis Windows 10? Agar koleksi film terlihat rapi, umumnya kalian membuat folder dan memberinya nama sesuai dengan judul film bersangkutan. Tentunya kalian sudah familiar dengan tampilan bawaan folder yang diwakili dengan gambar map berwarna kuning. Kalau ya, bagaimana kalau kita mengubahnya seperti ini? Simsalabim. Bagaimana menurut kalian? Folder terlihat lebih cantik, bukan? Teknik membuat folder seakan memiliki gambar yang ditempel lazim disebut mengganti ikon folder. Nah, itulah contoh dari video yang memiliki dwi bahasa di subtitlenya. Jika kalian ingin tahu bagaimana cara membuat subtitle dengan menampilkan dwi bahasa ini, jangan kemana-mana, terus tonton video ini hingga selesai. Seperti yang sudah saya janjikan di awal video ini, bahwa saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat subtitle dengan tampilan dwi bahasa atau dua bahasa. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, ada dua program atau software yang perlu kalian install terlebih dahulu di PC atau komputer kalian. Yang pertama yang mesti kalian install adalah video playernya. Dan di sini saya memilih yang namanya Keylight Codec Player karena program ini gratis dan mempunyai codec yang lengkap serta selalu mendapatkan update yang rutin. Untuk mengunduh atau mendownload Keylight Codec Player, kalian masuk ke browser lalu ketikkan di search bar Keylight Codec Pack. Tekan enter. Lalu pilih hasil pencarian yang paling atas yaitu download Keylight Codec Pack. Kemudian saya sarankan bagi kalian untuk mendownload yang versi standar. Pilih download standar. Lalu pilih server 1 di bagian download. Kita unduh terlebih dahulu. Setelah selesai, kita install seperti biasanya. Pilih yes. Karena di sini saya sudah install, maka saya biasanya akan memilih update atau modify. Tetapi bagi kalian yang baru menginstall, silakan pilih fresh install. Tapi biasanya pada saat pertama kali kalian menginstall alias Keylight Codec Pack ini betul-betul kosong di PC atau komputer kalian, biasanya tidak ada tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan pilih next. Nah, di sini ada keterangan ya kalau fast update itu seperti apa, kemudian update or modify itu seperti apa, dan fresh install itu seperti apa. Nah, buat kalian pilih saja fresh install. Kemudian klik next. Lalu di prefer video player, pilih media player classic ya atau MPC HC. Lalu player settingnya centang create file associations. Itu saja, kemudian klik next. Kemudian biarkan di pilihan profile 1 standard playback. Jadi buat kalian yang belum paham benar utak-atik codec, silakan pilih profile 1. Ya, tidak usah mencentang apapun. Kemudian setelah itu pilih next. Lalu tidak usah melakukan perubahan apapun.
klik next. Sama juga, tidak usah melakukan perubahan apapun, kecuali misalnya kalian ingin mengubah tema dari GUI-nya, mau pilih modern dark atau klasik, atau bisa juga memilih bagian button, apakah ingin memilih standar atau oxygen white. Tetapi di sini saya tidak akan memutar apapun. Kemudian setelah itu klik next, lalu biarkan seperti adanya. Kemudian klik next, lalu biarkan seperti apa adanya. Lalu next, kemudian next lagi. Kemudian kalian bisa pilih di bagian checkbox video file extensions. Kalian klik sehingga semua format video akan terpilih. Begitu juga misalnya kalau kalian ingin mengaktifkan semua format audio, bisa kalian klik di audio file extension. Next. Oke, biarkan secara default. Lalu next lagi. Oke. Next lagi. Lalu install. Karena di sini saya sudah menginstall sehingga saya tidak akan mengklik install. Jadi silakan teman-teman pilih install. Setelah terinstall, kalian bisa cek di bagian menu, start menu, cari K-Lite Codec Pack, dan ini dia, sudah terinstall dengan sukses di PC. Oke, kemudian software yang kedua yang perlu kita install adalah aplikasi atau program translator. Di sini saya akan memilih software yang sudah lama saya pakai sejak dahulu saat pertama kali membuat subtitle yang paling pertama hingga sekarang, yaitu namanya Subtitle Workshop. Dan di sini saya akan pilih Subtitle Workshop versi 6.0b. Ketikkan Subtitle Workshop 6.0b di search bar di browser, kemudian pilih hasil pencarian teratas. Terus setelah itu pilih download Subtitle Workshop 6.0b yang versi installer. Karena saya pilih versi installer ini karena sangat stabil serta ukurannya yang relatif lebih ringan atau kecil. Pilih bagian installer, kemudian nanti akan otomatis Subtitle Workshop ini akan di-download. Ukurannya cuma 1.96 MB. Oke, download. Kemudian open Subtitle Workshop-nya. Next, lalu pilih I agree. Pilih semuanya ya. Jadi centang semua checkbox yang ada. Kemudian next, lalu install. Di sini saya sudah menginstal Subtitle Workshop, maka saya tidak akan mengklik install ini. Jika sudah, kalian bisa mengecek apakah Subtitle Workshop sudah terinstall di menu. Oke, sudah ada ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat subtitle dengan dua bahasa atau dwibahasa. Saya akan memberikan 4 langkah untuk melakukan hal tersebut. Pertama adalah menyamakan timing saat membuat atau menerjemahkan subtitle. Yang pertama, buka terlebih dahulu Subtitle Workshop. Pilih file, kemudian pilih load subtitle. Jadi jika kalian sudah mempunyai subtitle yang siap untuk disamakan timingnya, kalian pilih load subtitle. Tetapi kalau kalian ingin membuat subtitle yang benar-benar dari nol atau baru, kalian pilih new subtitle. Nah, di sini karena saya sudah punya subtitlenya, saya akan memilih load subtitle atau bisa dengan shortcut Ctrl dan O. Lalu saya akan pilih
salah satu subtitle. Di sini adalah subtitle berbahasa Indonesia. Jika nama subtitle sama dengan nama video di satu folder, maka video akan otomatis terbuka di program subtitle workshop ini. Tetapi jika nama keduanya berbeda, yaitu nama video dan nama subtitlenya, maka kalian harus membuka videonya melalui movie, kemudian open, lalu pilih videonya. Nah, di sini contohnya saya sudah membuka subtitle berbahasa Indonesia dan saya akan membuat satu subtitle lagi dalam versi bahasa Inggris. Nah, subtitle workshop ini ada fitur yang namanya translator mode. Jadi jika mengaktifkan translator mode ini, maka akan muncul dua subtitle yang berdampingan. Satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Cara membukanya adalah pilih edit, lalu pilih translation, kemudian pilih translator mode atau bisa menekan tombol Ctrl plus U sebagai shortcut. Nah, akan muncul kolom translation kedua di sebelah kanan. Nah, untuk membuka yang bagian kanan, saya akan buka lagi, yaitu pilih load, lalu pilih translate atau kombinasi shift plus Ctrl plus O. Di sini saya buka, bisa kita lihat di sini ada kolom teks dan ada kolom translation. Jadi di sini saya menerjemahkan satu demi satu dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Otomatis jika kedua teks ini digabungkan dalam satu panel, maka mereka atau keduanya akan memiliki timing yang sama. Jadi waktu muncul dan waktu menghilangnya akan sama. Begitu pula dengan durasinya ya. Jadi setiap saya melakukan editing pada timingnya, maka semuanya akan berimbas kepada dua subtitle ini. Contoh pada saat saya sudah memiliki subtitle yang telah tersedia. Satunya berbahasa Indonesia yang saya buat dan satunya berbahasa Inggris yang juga sedang saya selesaikan. Kemudian selesai melakukan penerjemahan atau pembuatan subtitle ini, baik itu secara teks dan translation, maka kalian tinggal save kedua-duanya, yaitu dengan cara file, kemudian save, lalu untuk yang bagian kiri, kalian pilih original atau Ctrl dan S. Sementara untuk bagian translate, jika kalian ingin melakukan save, pilih translated, kemudian pilih Shift plus Ctrl plus S untuk shortcutnya. Oke, di sini saya pilih original terlebih dahulu, kemudian saya pilih translated. Nah, jika ada tampilan Save As muncul, kalian tinggal pilih di sini Subread, ya. Pilih Subread atau ekstensinya SRT. Klik dua kali, lalu save. Karena di sini saya memilih yang bahasa Inggris, maka saya akan pilih yang bagian bahasa Inggris, kemudian save, lalu saya replace ya. Sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua. Yang akan kita bahas sekarang adalah melakukan resinkronisasi pada subtitle yang sudah ada. Anggaplah kalian tidak melakukan poin pertama, yaitu tidak membuat subtitle atau menerjemahkan subtitle. Kalian misalnya mendownload dari Subsin, misalnya nih, kalian ingin mendownload yang versi berbahasa Indonesia dan versi berbahasa Inggris. Kalian bisa download di Subsin atau di website penyedia subtitle lainnya.
Tetapi di sini saya sarankan memilih subscene karena di sana lebih lengkap dan bahasanya juga lebih banyak, serta banyak yang berpartisipasi dalam situs atau website subtitle ini. Terutama dan ingat dan perhatikan adalah pastikan subtitle yang berbahasa Indonesia dan subtitle yang berbahasa Inggris atau apapun itu memiliki frame rate yang sama. Jadi kalau di game itu namanya FPS, begitu juga yang ada di film atau di movie file. Jadi penerjemah itu akan melakukan penerjemahan atau pembuatan subtitle berdasarkan frame rate yang dimiliki oleh film tersebut. Nah, di subscene ini kalian bisa mengetahui frame rate-nya dari informasi berikut. Misalnya saya akan memilih salah satu film. Di sini saya pilih Rob Breaks the Internet. Nah, di sini akan muncul ternyata frame rate-nya 25. Coba saya pilih lagi yang lain. Nah, di sini frame rate-nya 23.976. Semakin besar frame rate dari film tersebut, maka akan semakin cepat subtitlenya akan muncul. Karena semua subtitle berbahasa Inggris dan subtitle berbahasa Indonesia itu sama frame rate-nya. Karena kalau tidak sama, maka pada saat memunculkan subtitle dua bahasa, saya pastikan bahwa keduanya tidak akan tampil secara bersamaan dan menghilang secara bersamaan. Juga perhatikan adalah pastikan jumlah baris antara subtitle berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris itu sama. Jadi selain frame rate, pastikan kata per kata serta baris pada kedua subtitle itu sama. Karena kalau tidak sama, maka saya pastikan bahwa kemunculan dwi bahasa ini tidak akan terjadi dengan mulus. Nah, di sini saya berikan di sini adalah mengganti folder icon di Windows 10. Ini adalah subtitle berbahasa Indonesia yang punya frame rate sebesar 30. Kemudian untuk subtitle bahasa Inggrisnya yaitu mengganti folder icon di Windows 10 English, ini frame rate 23.976. Nah, saya akan membuka terlebih dahulu misalnya yang versi atau subtitle berbahasa Indonesianya. Ya, load, kemudian pilih original, lalu saya pilih versi bahasa Indonesia. Dan film pun akan terbuka ya. Dan kita bisa lihat di sini FPS-nya atau frame rate dari film ini adalah 30. Jadi frame rate antara subtitle dan film itu sama, yaitu 30. Masalahnya yang tadi saya sebutkan bahwa subtitle berbahasa Inggrisnya memiliki frame rate sebesar 23.976. Nah, pada saat kalian memasukkan versi yang translated atau yang berbahasa Inggris, maka bisa dipastikan bahwa frame rate-nya akan mengikuti frame rate yang ada di panel sebelah kiri atau mana yang lebih dahulu dibuka. Barisnya sama, ya. Karena jika ada kesalahan penerjemahan, misalnya ada kelebihan, misalnya di sini bagi kalian yang belum tahu, sementara di sini adalah gabungan antara for those of you who don't know dan and curious creating folders as you see on my screen, maka akan dipastikan kemunculan dari subtitle ini akan tidak sinkron dan berantakan. Jadi pastikan itu sama baik secara kata per kata dan kalimat serta jumlah baris yang ada di kedua subtitle itu. Tutup aplikasi Subtitle Workshop. Klik yes jika ada notifikasi 2 kali ya, pilih yes untuk melakukan konfirmasi save terhadap 2 subtitle yang kita sinkronisasi. Yang ketiga yaitu menggabungkan 2 subtitle
dengan bahasa yang berbeda. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membuat subtitle yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Dan kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu file subtitle dengan ekstensi SRT. Seperti biasanya, buka aplikasi atau program Subtitle Workshop, pilih Tools, kemudian pilih Join Subtitles atau kombinasi Ctrl dan J. Berikutnya, di sini saya akan memberitakan bahwa bahasa mana yang akan kita tempatkan di atas dan di bawah. Nah, jika kalian misalnya ingin menampilkan bahasa Inggris di bagian paling atas, sementara bahasa Indonesia di bagian bawah, maka kita akan lakukan terbalik di sini. Jadi di sini saya pilih Add. Untuk menampilkan bahasa Inggris di bagian teratas, maka saya lakukan kebalikannya, yaitu saya memilih subtitle yang berbahasa Indonesia. Lalu pilih Add, kemudian pilih subtitle yang berbahasa Inggris. Nah, di sini akan muncul dua subtitle yang telah kita tambahkan. Lalu setelah itu akan muncul frame rate-nya ya, 30. Jangan dirubah karena kalau diubah akan menjadi berantakan karena nanti tidak akan sinkron dengan filmnya atau file videonya. Lalu tetap kita akan memilih subrip, lalu klik join. Di sini jangan melakukan perubahan apapun di kedua box ini, biarkan tetap begitu. Oke, klik join. Lalu save. Bisa kalian save dengan menggunakan nama yang sama seperti file videonya, tapi akan berakibat subtitle asli yang ada di sini akan tertimpa. Dan di sini saya akan memilih untuk menggunakan nama file subtitle yang baru. Di sini saya pilih subtitle gabungan. Kemudian save. Bagian translation dengan menekan kombinasi Ctrl dan U atau mematikan fitur translator mode. Oke, kita bisa lihat di sini yang paling pertama muncul adalah file berbahasa Indonesia. Mari kita cari di bagian mana subtitle berbahasa Inggris. Awalannya ya. Nah, di sini. Jadi, yang berbahasa Indonesia ini berakhir di baris ke 37. Kemudian subtitle yang berbahasa Inggris dimulai di baris ke 38. Untuk membedakan subtitle berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, di sini saya akan melakukan penggantian warna dan saya akan memilih subtitle berbahasa Inggris yang memiliki warna, sementara subtitle yang berbahasa Indonesia akan saya biarkan standar, yaitu berwarna putih. Di sini saya akan memilih subtitle berbahasa Inggris akan berwarna kuning. Nah, di sini saya akan pilih yang baris pertama berbahasa Inggris, lalu tahan Shift di keyboard, lalu pilih subtitle berbahasa Inggris yang paling terakhir, yaitu di baris 74. Sambil menahan Shift, lakukan klik pada baris terakhir, sehingga semuanya akan terpilih atau tersorot. Setelah tersorot semuanya, lakukan klik kanan, lalu pilih Set Color, lalu pilih warna yang kalian sukai. Tapi di sini saya akan memilih warna kuning. Setelah memilih warna, pilih OK. Dan subtitle yang berbahasa Inggris atau baris subtitle yang berbahasa Inggris akan menjadi. Kita save terlebih dahulu. Coba kita mainkan. Nama subtitlenya berbeda dengan videonya. Oke, pilih movie, lalu open, lalu pilih file videonya. Dan
Kalian pasti heran kenapa di subtitle workshop ini tidak muncul. Memang tidak muncul karena subtitle workshop ini tidak memiliki kodek untuk menampilkan dua subtitle yang berbeda secara bersamaan. Untuk memastikan itu, maka kita akan lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah keempat, menampilkan subtitle dua bahasa pada video. Oke, kita close program subtitle workshop ini. Saya mengklik file videonya dan di sini akan terbuka buatnya dengan menggunakan kalian yang program Media Player Classic seperti yang kita install di awal video. Saat kita melakukan antara subtitle berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka sambil tetap membuka videonya, kita perkecil ukuran window si file video ini di player. Lalu pilih subtitle gabungan, seret, atau drag, lalu jatuhkan atau drop ke dalam file video. Nah, di sini akan muncul ya, seperti yang tampil di. Jadi bahasa Inggrisnya berada di bagian atas, sementara bahasa Indonesianya berada di bawah. Kalau kalian ingin melakukan agak terganggu melihat tampilan subtitle dengan dua bahasa ini, karena kalau kita lihat maksimal ada 4 baris yang muncul di video, sehingga hampir menutupi seperempat atau mungkin setengah dari layar atau file video itu. Ini tergantung dari besaran font yang kalian set atau atur di aplikasi Media Player Classic. Ada alternatif lain yang bisa kita lakukan. Alternatifnya adalah kita tidak akan menggunakan file gabungan atau subtitle gabungan yang kita buat barusan, tetapi kita akan menampilkan per individu dari subtitle. Jadi dua subtitle yang berbeda akan kita munculkan secara bersamaan di Media Player Classic ini. Bagaimana caranya? Akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah atau merename file subtitle yang berekstensi SRT. Pastikan file SRT dan file video sama atau file film sama judulnya atau namanya. Tetapi bedanya di sini untuk file SRT saya akan beri tambahan .id. Ini adalah singkatan dari Indonesia. Jadi saya memberikan .id ini karena subtitle ini adalah berbahasa Indonesia. Hal yang sama kita lakukan juga pada subtitle SRT berbahasa Inggris. Samakan nama filenya dengan video, tetapi kita akan mengubahnya dengan menambahkan .en, singkatan dari English. Jadi en ini adalah English. Kita sudah punya dua subtitle dengan bahasa berbeda, satunya adalah Indonesia dan satunya lagi adalah bahasa Inggris. Pada saat kita memutar video di Media Player Classic yang merupakan bawaan dari Kelek Codec Pack, di dalam video klik kanan, kemudian pilih subtitle track. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua subtitle yang tersedia, yaitu English dan Indonesia. Dan yang aktif sekarang adalah English. Jika ingin mengubah ke Indonesia, klik kanan baru pilih subtitle track dan pilih Indonesia. Kini kita akan mengutak-ngatik tampilan kodek yang ada di Media Player Classic ini. Yaitu kita akan mengubah kodek yang bernama FOP-SUB atau lengkapnya Direct FOP-SUB. Kita akan memunculkan menu Direct FOP-SUB ini di klik kanan, kemudian di Filters. Nah, kita bisa lihat di sini
direct FOB sub kita tidak temukan di antara menu yang muncul. Nah, kita akan adakan itu. Caranya adalah klik kanan di dalam Media Player Classic, pilih Options, kemudian di bagian panel sebelah kiri pilih Advanced, cari parameter bernama Block as Filter. Di sini kita bisa lihat bahwa kondisi atau value dari block VS filter ini adalah true. Ini merupakan value bawaan. Nah, kita akan mengubahnya menjadi false. Kita sorot block VS filter ini, lalu pilih false yang ada di bawah. Dia akan berubah menjadi false. Kemudian klik apply dan OK. Kita reset Media Player Classic ini dengan cara meng-close programnya. Buka file video kembali. Nah, di sini setelah kita mengaktifkan si direct FOB-sub, terlihat tampilan subtitle bahasa Inggris dan subtitle berbahasa Indonesia tumpang tindih. Nah, kita akan memperbaiki ini. Sekarang kita cek, klik kanan di Media Player Classic, pilih Filters. Nah, kini direct FOB-sub sudah muncul. Dan kita bisa lihat di sini dua subtitle sudah terlihat, ada yang versi English dan ada versi ID, yaitu Indonesia. Nah, kita akan rapikan ini. Contohnya kita akan membuat subtitle berbahasa Inggris berada di bagian atas, kemudian subtitle berbahasa Indonesia berada di bawah. Caranya adalah klik kanan lagi di dalam Media Player Classic, pilih Filters, lalu pilih Direct FOB-sub. Kemudian pilih Properties. Di bagian tab Main, kita bisa lihat di sini ada namanya Override Placement. Oke. Pastikan checkbox yang ada di Override Placement ini dicentang ya, agar H dan V aktif. H ini adalah horizontal, kemudian V ini adalah vertikal. Kita akan mengubah subtitle berbahasa Inggris atau EN ini dengan posisi berada di atas. Nah, kita akan mengubah bagian V. H tidak usah diutak-atik, tinggal V. Nah, V ini semakin kita kecilkan, maka posisinya akan semakin naik ke atas. Di sini saya akan mengubahnya menjadi sekitar 15. Klik panah bawah yang ada di samping angka, karena ini tidak bisa di-input secara manual melalui keyboard. Sudah angka 15, pastikan language di English atau yang di bahasa Inggris. Kemudian kita akan mengubah stylenya. Pilih Styles. Lalu kita akan menentukan font apa untuk subtitle berbahasa Inggrisnya. Di sini misalnya saya akan pilih tetap Tahoma. Kemudian stylenya ke regular, lalu size-nya ke 18. Kemudian untuk mengubah warna dari form subtitle berbahasa Inggris ini, pilih bagian primary, klik kotak yang berwarna kuning ini. Misalnya saya ingin mengubahnya menjadi warna orange atau jingga ya. Setelah saya pilih, klik OK. Lalu pilih OK lagi. Kemudian apply. OK. Nah, bisa kalian lihat bahasa Inggrisnya ada di atas, tetapi bahasa Inggris juga ada di bawah. Nah, ini kita ubah yang bagian bawah ini menjadi bahasa Indonesia. Klik kanan, pilih subtitle track, lalu pilih Indonesia. Yes.
Jangan lupa untuk melakukan settingan ini dengan posisi jendela dari file video atau media player classic ini diperkecil. Jangan dibuat full screen, tapi diperkecil. Karena jika kalian membuatnya menjadi full screen, maka akan menemui kesulitan pada saat melakukan settingan kodek itu tadi. Bagaimana kalau kita misalnya mengubah posisinya bahasa Indonesia di atas dan bahasa Inggrisnya di bawah? Kanan, kemudian pilih subtitle track, lalu pilih bahasa Inggris untuk bagian bawah. Untuk mengubah bagian atas, klik kanan, lalu pilih filters, lalu pilih direct workshop, dan terakhir klik properties. Kemudian di bagian language pilih Indonesia. Klik apply, klik OK. Kemudian berikan nama atau judul film pada folder tersebut. Kedua, itulah untuk menampilkan subtitle yang berbeda sehingga bisa muncul bersamaan di dalam file video atau file film yang kalian miliki. Begitulah cara membuat dan menampilkan subtitle dua bahasa ini ke dalam video atau film. Masih ada pertanyaan mengenai ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Begitu pula jika ada masukan, saran, kritik, terutama juga misalnya kalau ingin ada usulan mengenai tutorial atau panduan apa yang akan saya bawakan selanjutnya, silakan juga tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silakan klik like. Ingin membagikannya ke orang lain, teman kalian, silakan klik tombol share. Jika yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai game atau tutorial mengenai software dan program-program lainnya. Harapan saya semoga kita semua bisa melewati masa pandemik ini dan COVID-19 ini bisa segera berlalu sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan berlanjut ke Idul Fitri. Harapan kita semua begitu dan kita semua akan melaluinya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan teman-teman. Sampai di sini video saya. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian atau terkait materi dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Di video berikutnya, salam semangat!